ini lihat di halaman berapa yang coba Ibu cek di halaman berapa tadi ya? Mungkin sekitar 30-an kali ya. Nah, Halaman 43, Bu. 43 ya. Nah, itu udah hafal tuh halaman 43. Yang ini kan? Iya, betul, Yang Ibu. di halaman Saya ini kan? salah memasukkan. Harusnya N ditambah satu dibagi I, bukan satu per N Bukan. tambah I. Jadi gini maksudnya gini, rumus Weibull yang di bukunya Imade itu terbalik. Ini kan rumus peluang empiris, pakai rumus Weibull kan. Dia tertulisnya N plus 1 dibagi I. Yang benar tuh I dibagi N plus 1. Anda bisa cek yang dinilai di sini contohnya. Nah ini nih yang empiris ini yang dapat 0,09 dari mana ini. Ini kan peluang empiris kolom 3 ini. Peluang empiris dihitung dengan persamaan Weibull. Jadi ini kan urutannya ke 1. Ya kan, rumusnya kan tadi I dibagi N plus 1, itu aja. Ini nomor urut data, N itu jumlah data, ditambah 1. Berarti kalau urutan ke 1, 1 dibagi 11. Betul. Dapat segini kan, 0,09 kan? Kalau untuk yang berikutnya, urutan kedua berarti 2 dibagi 11, dan seterusnya. Itu tolong diperbaiki ya. Iya, Ibu. Jadi Atau ada untuk kekeliruan gimana? Itu harus di... eh Hmm? ya, Ibu. Jadi eh, satu dibagi N ditambah satu dibagi I itu sama dengan I dibagi N Sama ditambah aja. satu gitu, Bu. Ya, sama saja. Oh, sama aja ya. Ya, Cuman karena saya matematis. menuliskannya memang Oh, rada terlalu belibet ribet sih, Bu. ya. Ya, sama Iya, aja Ibu. kan? Ya sama aja ya. Harusnya ya sederhana aja. I dibagi N plus 1. Ya sama aja ya. Itu 1 mungkin. Kan kalau di rumusnya yang di IMADE seperti ini terbalik ya. Ya kan? Nah, itu tolong dicek. Yang berikutnya yang Smirnov ya. Smirnov dulu deh ya. Persen tipe 3 gimana coba caranya? Log persen tipe 3 kan Anda tinggal ngikutin yang itu ajan sebentar ya, atau kita break dulu sebentar ya. Ibu ada ajan sebentar. Break dulu ya. Enggak, maksud Ibu gini, Anda tolong cek aja yang yang log persen tipe 3 untuk yang Smirnov dan Ci Kuadrat. Ya, sambil lihat bukunya Imade. Sambil Ibu break dulu sebentar ya. Ajan. Baik, Bu.
kita lanjut ya. Ya. Eh, yang untuk ini di buku, Anda pahami yang di bukunya Imade? Ya, kelihatan nggak masih di layar ini? Terlihat, Bu. Nah, harus bentar. Oh, Ibu ngasih bukunya yang terlihat di yang bukunya Imade kan? Iya, Bu. Nah, yang Smirnov yang log persen tipe 3, tadi kok ada yang di urutan I kok angkanya kecil ya, dapatnya 0,008 gitu. Anda ambil contohnya yang urutan ke-6 ya. Bentar, sebentar. Tadi halaman berapa di sini? 43 ya? Oh, kok 43 di sini sih kok 30 ya? Berapa tadi halaman di sininya 43 beda ya halaman di sini ya. Kelihatan nggak? Yang ini aja dulu, yang Smirnov dulu deh. Yang analitis, yang log persen tipe 3. Tadi kok Ibu lihat kok dapetnya kecil ya? Sesuai nggak dengan yang di tabel bukunya Imade Anda hitung? Oh, tadi ada yang kecil. Ada yang beda. Nah, ini sebentar deh Ibu bahas dulu. Yang log persen tipe 3 emang agak sedikit ini. Nah, ini nih. Yang Smirnov aja dulu. Kelihatan nggak ini yang Ibu? Terlihat, Bu. Nah, ini ya. Ini Ibu pakai ini ya. Nah, di sini kan yang log persen tipe 3 ya contohnya ini Anda tinggal ngikutin ini aja sih. Ya kan? Tadi Anda ngambil contohnya yang keberapa? Ke-6 ya. Nah, ini kan tahapannya nih. Yang log persen tipe 3 kan rumus ngitung curah hujan rencananya dalam log kan ini untuk kolom 4. Nah, berarti ini kan rumus ini dibalik, berarti KT ya tinggal persamaan matematisnya aja kan, pindah ruas jadi ini kan. Log XT min log X. Kopi ini rata-rata dibagi standar deviasinya kan. Atau ini gitu kan, ini standar deviasi. Kalau KT itu FT-nya kan gitu. Nah, tadi kan Anda udah ngitung log X topinya berapa, log X rata-rata sama standar deviasinya udah dapat. CS-nya kan udah dapat dari sebelumnya. Ya kan? Nah, nanti berarti mencari KT atau FT-nya kan pakai rumus yang ini kan? Ya kan? Log XI-nya dikurang X, dikurang log X rata-rata ini dibagi standar deviasinya kan? Ini dalam log kan ini kan? Dibagi standar deviasinya dalam log dapat FT-nya 1,46 kan? Nah, masa ini caranya sama untuk yang ngisi kolom 4 ini loh. Yang ini dapat dari mana ini? Ya kan? Kan rumusnya ini contohnya yang 146, ya kan? Nah, sekarang yang kolom 5-nya itu Anda patokannya dari nilai FT sama CS-nya. CS-nya kan tadi diinterpolasi, yang dari grup sebelumnya juga udah diinterpolasi. Sebenarnya kalau di bukunya Imade sih dibilangnya CS 0,06 atau dibulatkan CS 0,1. Harusnya sih nggak seperti itu. Kita interpolasi aja sesuai dengan angka ini. Nah, sekarang yang kita cari diperoleh presentasi peluang teoritisnya berapa gitu dengan cara interpolasi. Nah, ini Anda paham nggak yang ini dapatnya dari mana nih? Mencari 0,08 ini nih. Ini. Paham nggak dari mana? Paham kan? Ini kan caranya kan. Nah, caranya ini diinterpolasi. Nah, kalau Ibu dapat 0,08, jadi Anda interpolasi CS-nya dengan 0,0686. Jangan dianggap satu dulu lah, yang teliti aja dulu pas 0,0686. FT-nya atau KT-nya ambil yang 146. Nah, itu nilai peluang teoritisnya berapa gitu. Jadi kalau Ibu bisa share, Ibu sebenarnya udah contoh nih interpolasi di sini ya.
Ibu kalau nggak salah pernah, tapi emang nggak Ibu berikan ya, karena itu tugasnya mahasiswa gitu loh. Ibu nggak ngasih kan, karena memang itu sebenarnya tugas mahasiswa. Nih Ibu ada nih contoh interpolasi, karena yang agak agak sedikit ribet itu memang yang log person. Coba Anda perhatikan yang log person tipe 3 yang agak sedikit rumit. Ibu nggak ngasihkan ini karena Ibu anggap ya mahasiswa harusnya bisa mengerjakan interpolasi ini. Tadi kan ada pakai cara forecast. Kelihatan nggak yang Ibu ini? Contoh interpolasi. Contoh, udah kelihatan? Terlihat, Bu. Ini suara Ibu. Nah, Ibu nggak memberikan ini, tapi tadi kan udah pada pinter interpolasi. Ya kan? Nah, Ibu, eh, nah ini, loh. Jadi Anda sebenarnya tinggal, jadi pertanyaan Ibu tuh gini, Ibu tuh udah bikin ini ya, koefisien ini yang faktor frekuensi K itu untuk distribusi log person tipe 3. Mungkin Anda yang di bukunya IMADE itu cuma sampai T2 tahun. Makanya pertanyaan Ibu, kalau misalnya lebih kecil dari 2 tahun, Anda ngambil datanya dari mana? Ini Ibu ngambil dari bukunya referensi yang lain. Dia ada yang untuk T-nya lebih kecil dari 2 tahun. Nanti Ibu kirim aja deh ini deh contoh interpolasi ini biar mahasiswa. Tapi maksud Ibu tuh mahasiswa tuh kerja dulu gitu. Nanti kalau emang ini. Nah, sekarang kita harus interpolasi kan tadi CS-nya kan ini kan berapa CS-nya? Nah, ini yang pakai forecast ya. Sebenarnya Ibu ngasih satu yang pakai rumus aja. Ini pakai rumus tapi sama aja. Ini contohnya yang pakai rumus sama pakai forecast tapi hasilnya sama. Jadi Anda interpolasinya gini. Anda salin dulu ini dari bukunya Pak Sumarto, Hidrologi Teknik ya. Ya mungkin kalau Anda cari literatur lain faktor frekuensi log person tipe 3 Anda dapat yang lebih kecil dari 2 tahun. Ini kan ada yang 1,01, 105, 11, 125. Nanti Ibu kirim deh ya. Nah, di situ kan di buku di tabel memang adanya kan 0, 0,1. Ya kan? Nggak ada 0,0686 kan? Ya Anda bikin aja. Makanya tadi Ibu nanti mau ngecek di Excel-nya. Anda interpolasinya gimana? Kan kata tadi bisa pakai rumus, bisa pakai forecast kan? Nah, ini yang contohnya forecast gitu. Ya, ini Anda salin aja, tapi harus diketik ulang gitu loh. Yang 0, terus ini 0,1, terus ini Anda bikin 0,0686. Jadi ini nilai ininya, interpolasinya pakai forecast. Ini untuk periode ulang yang 1,1. Kalau ini peluangnya. Jadi kalau satu kan seper ini kan apa P itu kan P itu kan sama dengan seper T kan, ya kan? Jadi kalau satu ya 1/1 hampir 100% gitu. Kalau 105 1/105 sekian persen. Contohnya kalau 2 berarti 1/2 berarti 50% kan? Karena peluang itu atau peluang itu ini dalam persen ya. Itu dengan sepertinya T-nya periode ulang dalam satuan tahun. Nah, pertanyaannya di tabel yang tadi yang dicari berapa peluang ininya peluang teoritisnya gitu loh. Yang dicari itu P-nya dengan nilai CS 0,0686 terus nilai KT-nya 146 kalau nggak salah tadi gitu. Nah, ini nih. Jika nilai FT atau KT 1,46 berapa nilai peluangnya? Dengan CS-nya 0,0686. Makanya Anda harus bikin dulu CS 0,0686 nilai KT-nya berapa gitu untuk. Nah, ini dipakai forecast aja, pakai rumus juga sama aja. Nah, terus kalau nilai FT-nya 1,46 berarti kan antara yang 146 kan berarti antara 1289 dengan 1774 kan?
Nah, berarti dia peluangnya berapa? Berarti antara di 10 atau 4% gitu. Berarti antara itu nilainya. Nah, ini pakai forecast gitu. Jadi kalau 1,2589 kan 10, 1,774 kan 4. Nah, makanya Ibu salin lagi nih yang biru gitu. Nah, berarti kalau 146 berapa? Berarti kan 146 antara 1,289 dengan 1,774 kan? Nah, inilah peluangnya gitu. 7,805%. Atau ini kan dalam persen si ini, peluang ini. Iya nggak? Berarti dia 7,885% atau 7,88% lah atau 0,08. Itulah peluang teoritisnya yang pakai rumus log persen tipe 3. Caranya gitu, diinterpolasi. Makanya Ibu bilang tadi kata kuncinya tuh di sini tuh mencari nilai KT dan interpolasi. Kalau Ibu di sini nggak dibulatkan. Tadi kan Anda juga udah bener kan CS 0,0686 Anda interpolasi gitu. Ini pakai forecast aja kan gampang, Anda tinggal ngetik. Terus kalau pakai rumus juga ini sama aja. Ibu udah bikin dua nih, membuktikan bahwa pakai pakai rumus sama pakai itu sama. Pakai forecast ini pakai rumus nih. Nih, ini pakai rumus. Ini kan pakai persamaan tadi yang Anda tulis. Yang tadi yang kelompok berapa tuh? 5 ya, yang tugas 3 tadi kan juga udah. Makanya nanti Ibu mau cek Excel-nya gitu loh. Nah, ini Excel-nya tuh harus begini, ada contoh interpolasi. Mungkin itu. Paham nggak? Jadi yang mencari 0,08 tuh caranya gini, diinterpolasi ini dulu nilai KT-nya yang 0,0686, CS-nya berapa, terus tadi kan KT-nya dapat 146. Nah, dicari peluangnya berapa gitu. 146 kan antara ini, berarti peluangnya antara 4 dengan 10%, dapatnya 8% atau 0,08. Itu caranya. Jadi kalau kita lihat yang bukunya, sebenarnya sih bukunya Imade tinggal ngikutin aja sih itu. Jadi kalau bukunya Imade ini, kembali lagi Ibu ke bukunya Imade, eh, mana tadi yang log, soalnya yang agak sulit itu log persen tipe 3 ya. Nah ini nih, nah ini Ibu menjelaskan ini nih, dapat 1, yang apa? Yang dapat 0,08 dari mana? Tadi Ibu interpolasi tuh itu. Tadi kok Ibu lihat ada yang aneh sih dapatnya sampai 15 tahun itu tadi ada yang mungkin salah ngitungnya kali ini nih. Nih Ibu menjelaskan yang ini nih. Paham nggak? Yang tadi Ibu interpolasi ini. Ibu memperjelas yang di bukunya Imade dia dapat 0,08 dari mana? Kalau di sini kan nggak begitu jelas nih. Dia cuma begini aja. Ya kita yang harus ngerjain. Makanya di tabel 5 kalau ngambil contoh tuh selalu yang enaknya sih nomor 1 aja. Biasanya umumnya sih gitu. Tapi mau bebas aja sih. Mau urutan I. Tadi Anda ambil 6 ya nggak masalah juga sih. Harusnya di bold aja. Dikasih warna. Nah ini Ibu jelaskan yang 0,08 dari mana. Kalau mencari delta P-nya sih udah gampang ya. Agak sulit mencari ininya loh. Peluang, apa istilahnya, peluang teoritis. Pakai masing-masing rumus. Nah ini nih, disebutnya peluang teoritis. Yang agak sedikit rumit di Smirnov mencari ininya peluang teoritis. Tapi nggak sulit sih, maksudnya ikut aja tahapannya itu. Nih, nanti kalau untuk mencari delta P-nya ya tinggal dikurangin, gampang. Cari yang maksimum angka terbesar aja, nggak dilihat negatif positifnya. Itu udah betul.
Justru itu tugasnya bikin Excelnya. Kan Anda kerjanya bareng-bareng, satu kelas. Ya nggak? Oh, saya belum ngerti, Bu, caranya interpolasi. Ya, tanya sama yang ngerti. Bagaimana caranya gitu. Kalau nggak ngerti ya bisa tanya ke Ibu. Makanya itu kan siap kalau harus online juga nanya. Bisa pakai forecast, bisa pakai rumus tadi, pakai persamaan garis lurus atau pakai perbandingan. Perbaiki ya. Jelas nggak? Yang Smirnov. Yang lain sama sih sebenarnya, tinggal ngikutin ini aja. Mungkin ada kelompok lain yang sudah betul, terus mengerti. Tolong di-share, sharing gitu juga. Terus begitu juga yang C kuadrat, yang lagi-lagi emang yang log persen tipe 3. Kalau log persen tipe 3 bisa, pasti yang lain bisa. Mana ya yang mana C kuadrat log persen tipe 3 mana? Hmm. Tadi nilai KT-nya kok Ibu asa aneh deh. Ada yang 0,0 nggak sesuai. Ikutin yang ini loh. Bukunya Imade. Mana ya sebentar ya. Menghitung interval kelas. Nah ini nih. Eh yang log persen tipe 3 mana ya? Sebentar Ibu cek. Nah ini. Yang log persen tipe 3 soalnya ketemu. Yang ini. Udah kelihatan belum? Yang ini. Yang C kuadrat juga. Ibu sekarang kalau Smirnov tadi udah ya. Ini ya. Ya di KT aja sama interpolasinya ya yang ini diperbaiki. Terus distribusi probabilitas log persen tipe 3 ya sama sih sebenarnya. Karena log persen tipe 3 tuh nilai KT-nya itu berdasarkan CS dan nilai T-nya untuk berbagai periode ulang. Nah, kok ke ini ya, ke bawah. Nah, ini yang ini. Kan tadi T 5 tahun, KT-nya berapa? Ini Anda bisa nggak nih? T 2,5, KT-nya berapa? Kalau nggak ada diinterpolasi. Ya, ya sebenarnya terus yang 167 berapa? Ini dari mana Anda paham nggak? Dapat 0,8379 hasil interpolasi. Paham nggak? Dapatnya dari mana? Contohnya yang tadi Ibu jelaskan tadi. Jadi Anda plot CS-nya di 0,0686, terus cari yang 5 tahun KT-nya berapa gitu. Ini dapat 0,8379, paham nggak? Jadi kalau kita lihat di sini, di mana teh? Nah, itu sih kata kuncinya memang di yang halaman terakhir ya. Halaman terakhir itu halaman berapa ya? Berapa sih? 100 berapa sih? 140. Yang lampiran. Coba Ibu lihat. Kok nggak berubah ya? 140 gitu. Kok nggak mau deh ya? Coba Ibu cek ke sini aja. Ada yang mau, yang lain ada yang ini nggak? Tapi tadi kelompok lain udah benar kok. Tadi yang tadi interpolasi yang kelompok 5. Ya kalau dari paparannya sih betul. Cuman di Excel-nya yang Ibu belum cek. Ini Anda pelajarinya. Ini banyak rumus-rumus yang lain ya di buku. Interpolasinya sebenarnya sama aja sih. Interpolasi kan simple aja toh. Sama aja Anda interpolasi yang tadi ini. Nggak ada ini 25 sebenarnya udah ada. YT. Jadi YT itu sebenarnya tadi bisa pakai rumus, bisa pakai tabel ya udah ada ya. Tadi yang nggak ada di sini ya interpolasi. Kayak di sini nih nggak ada 25 interpolasi. Tadi kan udah ada teman Anda tuh 25 tahun. Sama aja prinsipnya. Jadi cari yang 25. Kan angka 25 nggak ada. Adanya 10, adanya 20 sama 50. 25 ya interpolasi nilainya di sini. Berarti antara ini gitu.
pakai forecast, ya kan? Atau pakai persamaan garis lurus sama, pakai perbandingan sama aja lah, ya. Nah, kalau untuk balik lagi kita mencari yang tadi, mencari KT-nya untuk yang 5 tahun. Jadi Anda kalau jadi gini, kalau CS-nya 0,1 periode ulangnya 5 tahun, ya kan? Periode ulangnya 5 tahun, berarti nilai KT-nya log persen tipe 3 itu 0,836 kan? Ya enggak? Nah, tapi sekarang CS kita 0,0686. Berarti ini Anda tinggal ketik aja di Excel ini. Diketik ulang angka ini, ketik ulang angka ini, cari nilai 0,0686. Nanti ketemu angka 0,0686 itu berapa nilai KT di masing-masing T ini gitu. Paham nggak? Nanti dapat ketemu 8379. Berarti kan antara ini, antara 0,836 dan 0,842. Ya kan? Makanya tadi dapat 0,8379 tuh dari situ diinterpolasi. Paham nggak? Kalau T-nya 5 tahun. Nah, sekarang ini kan T 5 tahun ini. Return period in years dalam tahun. Kalau ini extendance probabilitas tadi peluang teoritisnya dalam ini nggak dalam persen, ini berarti udah ini di dalam 0,02, berarti ini 2% gitu. Ya kan? Ini 10%. Ya, ini aja. P itu sepertinya. Berarti kalau 10 tahun peluangnya kan 1/10 kan. 0,1 kan atau 10% kan. Itu yang dicari tadi yang Smirnov tuh ininya gitu. Tapi kalau yang di rumusnya C kuadrat kita mencari nilai KT tadi di interval kelasnya. Kan ada yang 5 tahun, terus ada yang 2,5 tahun. Kalau 2,5 tahun jadi pengertiannya gini, kalau 2 tahun CS-nya 3, min 0,396, 5 tahun 0,420. Ini contoh aja ya. Nah sekarang kalau CS-nya 3, tapi periode ulangnya 2,5 tahun, berapa? Berarti kan diinterpolasi antara 2 dengan 5. Berarti antara min 0,396 dan 0,420 berapa gitu. Jadi diinterpolasi lagi kayak yang tadi contoh ibu itu loh. Terus kalau mencari yang lebih kecil memang ekstrapolasi. Tapi nanti ibu kirimkanlah tabel Excel-nya aja. Tapi ini nih untuk yang lebih kecil. Atau Anda sebenarnya nyari dari literatur sebenarnya banyak dari bukunya Pak Sumarto. Ininya ya ini nih hidrologi teknik ada ya. Ini cuma sampai 2 tahun. Tapi yang lebih kecil dari 2 tahun tadi ibu punya. Atau kalau mau ibu kirim bisa. Cuman cara interpolasi harusnya nggak usah dikasih ya, mahasiswa yang harus bikin ya. Mungkin itu, paham nggak? Kelompok ini nih. Soalnya ibu kok salahannya kok di situ ya. Mereka tadi aneh, mencari T yang 2,5, K-nya berapa gitu. Kalau 5 tahun kan ada di bukunya IMADE. Nah kalau 2,5 berapa? Ya berarti kalau 2,5 nanti interpolasi antara 2 dan 5 gitu kan? K-nya berapa gitu. Kalau yang lebih kecil dari 2 berapa? Nanti ibu kirim yang angkanya lebih kecil dari 2. Mungkin Anda sih sebenarnya bisa cari ya. Nanti dari yang lebih period return periodnya yang lebih kecil dari 2. Tadi ibu punya yang lebih kecil ya. Tapi kalau angkanya nggak ada di situ, diantaranya ya diinterpolasi. Mungkin itu aja sih kata kuncinya. Ada pertanyaan nggak? Karena yang agak sulit tuh memang di situ. Di apa? Di log persen dari antara semua metode. Si log persen dia dari uji parameter memang penyelamat ya, dia selain nilai di atas, tapi di ujinya dia agak sedikit rumit dibandingin metode lain karena dia ada tergantung dari nilai koefisien kemencengannya gitu. Kalau yang lain kan enggak langsung aja interpolasi. Ini 2 kali interpolasi gitu. Mungkin itu ada pertanyaan yang belum jelas, jadi tolong diperbaiki ya.
Eh, yang kelompok 3 tadi coba tolong dicek lagi rumus Weibull dengan nilai kakaknya log persen terutama itu. Ya, Baik, baik. halo, paham nggak? Ntar Ibu kirimin deh yang itu. Yang nilai, ya sebenarnya Anda bisa nyari, tapi kalau emang ini Anda perlu, bisa yang lebih kecil periode ulangnya dari 2 tahun. Gimana? Bisa ditanggapi yang kelompok 3, yang uji distribusi, uji kecocokan. Baik, Bu, nanti diperbaiki. Itu aja sih kata kuncinya ya. Tadi lagi-lagi pertanyaannya memang Dika interpolasi ya. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak dari rekan Anda? Dari saya cukup. Cukup ya, oke. Itu aja sih ya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya bisa agak dipercepat dikit. Kayaknya kalau yang ke sana nggak terlalu sulit sih ya. Bisa lanjut ke, tolong diperbaiki ya. Jadi Ibu masih nerima perbaikan nih kalau merasa ada yang tadi ada yang salah. Lanjut ke tugas berikutnya. Berarti kita punya tugas tinggal berapa lagi nih? Itu intensitas ya? Ya kan? Intensitas sama itu mudah-mudahan selesai lah. Silakan. Yang intensitas kayaknya nggak terlalu lama ya. Sama metode rasionalnya. Silakan kelompok 4 ya. Yang IDF metode Mononobe ya. Baik Bu, izin share screen. Suaranya nggak ada? Belum? Baik. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. di kelompok 4 akan mempresentasikan tugas 5 terkait IDF metode Mononobe. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri di Nargit Islami, yang kedua Gina Hairiyah, untuk yang ketiga Safli Fatwimar, yang keempat Selsa Arina Putri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang intensitas hujan rencana, yaitu intensitas hujan atau intensitas hujan rencana dapat dikatakan sebagai ketinggian atau kederasan hujan per satuan waktu. Biasanya dalam satuan milimeter per jam atau sentimeter per jam. Intensitas hujan rencana akan semakin besar ulang yang semakin besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Gina. Yang selanjutnya, untuk rumus perhitungan intensitas hujan rencana dengan metode Mononobe ini, yaitu I sama dengan X24 dibagi 24 dikali 24 per T pangkat 2/3, di mana I-nya adalah intensitas hujan rencana dalam satuan milimeter per jam, X24 adalah tinggi hujan harian maksimum atau hujan rencana dalam satuan milimeter, dan T adalah durasi hujan atau waktu konsentrasi dalam satuan jam. Yang pertama ini ada soal, diketahui hujan rencana dengan periode ulang menggunakan hasil perhitungan distribusi probabilitas log persen type 3 pada tugas sebelumnya.
seperti pada tabel di bawah, di mana periode ulangnya itu ada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun. Dengan hujan rencananya, untuk periode ulang 2 tahun itu 103,61 mm, periode ulang 5 tahun 123,98 mm, periode ulang 10 tahun 136,37 mm, dan periode ulang 25 tahun 151,09 mm. Kemudian hitung untuk intensitas hujan rencana menggunakan rumus Mononobe dengan durasi hujannya 5 menit, 10 menit, 15, 20, 30, 60, 120, 240, dan 300 menit. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan jawaban mengenai soal yang tadi telah disampaikan, di mana dalam PowerPoint ini kami melampirkan contoh perhitungan intensitas hujan rencana dengan periode ulang 2 tahun. Dengan nilai X24 atau tinggi hujan harian maksimum atau hujan rencana untuk yang periode ulang 2 tahun sebesar 103,61 mm, dan untuk durasi 5 menit kita menggunakan T atau durasi hujan atau waktu konsentrasi dalam satuan jam selama 0,083. Jadi untuk durasi 5 menit ini perhitungannya memakai rumus I sama dengan X24/24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Dihasilkan nilai 188,27 mm per jam. Selanjutnya dengan rumus yang sama, kita dapat menghitung intensitas hujan rencana dengan durasi, contohnya durasi 30 menit sebesar 57,02 mm per jam hingga durasi 300 menit sebesar 12,28 mm per jam. Untuk selanjutnya, lakukan perhitungan dengan cara yang sama untuk periode ulang yang lain, yaitu periode ulang 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun. Kita juga bisa menggunakan bantuan software Microsoft Excel seperti yang telah kami kerjakan, dan contoh perhitungan atau lampirannya ditampilkan pada slide berikut. Lalu dari hasil perhitungan yang tadi telah dilakukan, maka dapat direkapitulasi intensitas curah hujan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun dengan durasi 5 menit hingga 300 menit seperti pada tabel yang tertera pada slide berikut. Yang selanjutnya dari perhitungan intensitas curah hujan rencana dengan metode Mononobe dihasilkan kurva sebagai berikut. Dapat dilihat dari kurva semakin besar periode ulang maka semakin besar intensitasnya, serta semakin lama durasi maka semakin kecil intensitasnya. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan karena memang intensitas untuk yang tugas ini ya, tugas 5 tidak terlalu sulit tingkat kesulitannya gitu ya. Hanya membuat, bukan hanya sih sebenarnya, jadi membuat lengkung IDF, intensity density frekuensi, untuk metode Mononobe ya. Ya, jadi itu ya betul ya, sudah betul itu ya karena sedikit sekali yang dibahas itu saja. Jadi kalau diminta lengkung IDF, lengkung intensitas atau IDF-nya itu ya frekuensi 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya ya seperti itu caranya. Jadi kalau nanti Anda menampilkan grafik tadi seperti yang dijelaskan, ya mungkin harus ada redaksi ininya ya, narasinya di grafik itu seperti apa gitu. Yang seperti tadi dijelaskan, selesai ya. Jadi jangan hanya menampilkan grafik, jadi artinya hubungan grafik sumbu X sumbu Y-nya tadi garis-garis itu ya seperti apa untuk yang 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya tadi ya. Seperti yang dijelaskan ya. Ya, Bu. Baik, Bu.
Mungkin ada yang belum paham membuat lengkung intensitas mononobe. Jadi T-nya itu dalam jam, kata kuncinya ya. Jadi dirubah di rumusnya dalam jam. Cuman mungkin ditambahkan aja di tabel tadi angka curah hujan itu biasanya kita itu untuk periode berapa, tapi di gambarnya sudah ada, tapi di tabelnya tidak ada, cuma ada angka 123 mm, itu periode ulang berapa tahun gitu. Di tabelnya juga dimunculkan ya. Ya, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau membuat lengkung IDF nggak terlalu sulit, memang seperti itu. Kita hanya ya, cuman masalahnya nanti durasi hujan di drainase kita berapa gitu. Sebenarnya kalau Anda udah punya grafik tadi lengkung IDF tadi, ya tinggal ditarik aja durasi hujan kita kalau mau pakai grafis ya. Tinggal tarik aja T-nya misalnya, oh durasinya Bu dari titik manhole A ke B misalnya 15 menit. Ya cuman kasar ya kalau di grafik ya. Nanti 15 menit untuk intensitas berapa tahun gitu, 2 tahun, 5 tahun, Anda tinggal tarik aja perpotongan garisnya ke grafiknya, nanti tarik berapa intensitas curah hujannya gitu, atau pakai rumus tadi kan, sama aja ya. Kalau kita udah dapat grafiknya kan kita tinggal bisa tarik garis ya, untuk angka-angka yang tidak tertulis di situ, atau bisa langsung pakai rumus. Itu hanya lengkung IDF itu hanya menggambarkan secara umum aja ya. Tapi untuk detailnya memang harus dihitung sih. Mungkin itu. Paham kan penggunaan lengkung IDF-nya terhadap durasi hujannya? Ke TC-nya nanti. Mungkin akan dibahas nanti lebih detail ke tugas yang terakhir ya, tugas 6 ya. Kalau untuk di lengkung IDF kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Cukup jelas ya? Dari saya cukup jelas, Bu. Iya, oke. Oke, ditutup saja. Terima kasih. Selanjutnya yang tugas sesuai dengan target kita ya, materi RKL kita ini adalah membahas ini ya, hidrologinya sampai menghitung debit banjir metode rasional ya. Silakan, yang ini tugas terakhir kan? Untuk sampai UTS ini kan? Iya. Oke, silakan. Tadi siapa yang terakhir tuh metode rasional tuh? Izin share screen, Bu. Arik Ibnu Rifaldi, Nabila Zulfa Lutfia, Raihan Ahsan, Sugihartono Supendi. Silakan, ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perhitungan debit rencana menggunakan metode rasional. Untuk anggota kelompok 2 sendiri terdiri dari saya, Arik Ibnu Rifaldi, kemudian Nabila Zulfa, kemudian Sugihartono, kemudian Raihan Ahsan. Kali 24 per TC pangkat 2/3, di mana ininya sendiri adalah intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam, kemudian X24 yaitu hujan harian dalam satuan milimeter, kemudian persamaan metode Kirpich, di mana TC yaitu waktu konsentrasi dalam satuan jam dengan rumus 0,87 dikali
L pangkat 2 dengan L-nya satuannya itu adalah kilometer, dibagi 1000 dikali S, yaitu kemiringan rata-rata daerah lintasan air, kemudian dipangkatkan 0,38. Di sini ada contoh perhitungan pada data nomor 1, di mana AI-nya itu adalah jumlah subdaerah pengaliran, itu 11,476 km persegi, kemudian dikali dengan CI, yaitu koefisien limpasan subdaerah pengaliran ke I, yaitu 0,28, sehingga dihasilkan AI dikali CI adalah 3,213. Kemudian adalah menghitung TC, untuk TC-nya adalah 0,87 dikali L, di mana L-nya adalah 4,25 km, kemudian dipangkatkan, dibagi 1000, kemudian dikali S, yaitu kemiringan rata-rata daerah lintasan air, yaitu 0,0007, kemudian dipangkatkan 0,385 sama dengan 3,313 jam. Kemudian menghitung I, intensitas hujan dengan rumus Mononobe, yaitu dengan rumus yang tadi, di mana X24-nya itu adalah 103,61 yang curah hujan tadi sebelumnya disebutkan, kemudian dibagi 24, dikali 24 dibagi dengan TC yang tadi yang sudah dihitung, yaitu 3,313, kemudian dipangkatkan 2/3, sehingga dihasilkan intensitas hujannya adalah 9,926 mm per jam. Kemudian untuk periode 5 tahun, dihitung dengan rumus yang sama. Untuk AI dikali CI-nya, AI-nya itu adalah 11,476, kemudian CI-nya adalah 0,28, sehingga diperoleh nilai harusnya 3,213. Kemudian TC itu rumusnya sama seperti yang tadi, namun tetap sama dengan L yang sama, yaitu 4,25 km, sehingga diperoleh nilai TC adalah 3,313 jam. Untuk intensitas curah hujannya itu diperoleh 11,188 mm per jam, dengan curah hujannya itu adalah 123,975 mm. Nah, selanjutnya ada perhitungan intensitas hujan rencana periode 10 tahun dengan rumus yang sama, AI dengan dikali C didapatkan 3,213, lalu untuk TC-nya 3,13 jam. Lalu untuk intensitas hujan rencananya didapatkan 11,921 mm per jam. Selanjutnya untuk periode 25 tahun didapatkan untuk I-nya itu adalah 12,765 mm per jam. Setelah itu, lakukan perhitungan debit dengan rumus Q sama dengan 0,278 dikali IT dikali sigma I dikali CI, di mana Q di sini adalah debit puncak limpasan permukaan dengan satuan milimeter kubik per detik, lalu untuk CI-nya adalah koefisien limpasan subdaerah pengaliran ke I tanpa dimensi, lalu untuk AI merupakan luas subdaerah pengaliran ke I dengan satuan kilometer persegi, lalu ada intensitas curah hujan dengan satuan milimeter per jam, digunakan waktu TC yang paling lama. Yang pertama menentukan nilai intensitas curah hujan. Untuk T2 tahun, nilai intensitasnya dengan TC yang paling lama didapatkan 16,163 mm per jam. Lalu untuk T5 tahun, didapatkan I-nya adalah 19,340 mm per jam. Lalu untuk T10 tahun, untuk I-nya didapatkan 21,273 mm per jam. Lalu untuk T25 tahun, didapatkan I-nya 23,570 mm per jam. Lalu selanjutnya menghitung nilai sigma AI dikali CI didapatkan dari seperti perhitungan sebelumnya 7,903 km persegi. Selanjutnya dilakukan perhitungan debit rencana untuk periode 2 tahun I sama dengan 0,287 dikali 16,163
dikali 7,903 didapatkan Q-nya sebesar 35,511 mm kubik per detik. Lalu untuk periode 5 tahun dengan rumus yang sama didapatkan 42,490 mm per detik, milimeter kubik per detik. Lalu untuk periode 10 tahun didapatkan 46,737 mm kubik per detik. Lalu untuk periode 25 tahun didapatkan 51,784 mm kubik per detik. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin dari Ibu dulu ya, karena memang ini belum pernah asistensi gitu ya. Jadi sekalian Ibu mungkin koreksi ya. Itu mungkin pertama tadi rumusnya. Rumusnya Q rasional tuh bukan 0,287, 278 bukan? Kan 1/3,6. Coba aja Anda seperti itu kan, Pak. Mungkin salah ketik, salah nulis kali ya, terbalik ya. 1/3,6 itu tuh. 1/3,6 berapa? 0,278 atau apa? 1 dibagi 3,6. Kan ada yang nulis salah ulangan. Oh iya Bu, mohon maaf itu salah ketik Tahan. rumusnya 0,278 yang untuk rumus Q-nya. Ya, itu 1 diperbaiki ya, mungkin salah ya. Kalau dari paparan Anda, ini Anda ngambil dari tugas akhirnya dan sumbernya, yang studi kasus yang pertama, berarti ini kan terkait dengan data studi kasus yang pertama kan? Iya Bu, betul. Nah, itu ditulis sumbernya. Cuman yang kekurangannya sih, Ibu ada 1, 2, 3 gitu. Biasanya kita kalau makanya kita selalu tampilkan tadi luas catchment areanya berapa kilometer persegi itu. Nah, gambarnya harusnya Anda tampilkan tuh gambar catchment areanya tadi yang dirancang itu. Dari gambar yang studi kasus 1 itu. Kalau itu kan nggak ada gambarnya, jadi bingung juga Ibu, ada primer 1, 2, 3 gitu. Yang pertama yang nggak ada tuh ini, bukan data, gambar DAS atau catchment area studi kasus ini. Seperti apa gitu. Terus yang kedua, gambar jaringan drainasenya. Layout jaringan drainasenya. Tadi kan kalau di sini kalau diperjelas, bisa diperjelas nggak Ibu? Ini sebentar. Maksudnya kalau diperjelas kan itu ada luas apa sih? Nama saluran kan primer apa gitu ya? Ya nggak? Iya Bu, betul. Nah itu tuh harusnya ada gambar jaringannya. Kalau kayak gini nggak kebayang juga Ibu ininya. Harusnya ada gambar-gambar jaringan layout drainasenya, ada dia arah ngalirnya kemana. Mungkin nanti akan dijelaskan sama Pak Mutioro kayaknya ya. Lebih jauh ke perencanaan drainasenya harus ada layout jaringan drainasenya supaya bisa tergambar ini yang saluran primer apa nih? Ini yang mana gitu. Di mana gitu. Ya kan? Ya Bu, nanti Gambar dilampirkan. gambar jaringan drainasenya. Ya kan? Terusnya itu ya apa? Ya itu aja sih yang kekurangan data itu jadi nggak tergambar yang saluran ini gimana arah alirannya gitu. Ya mungkin nanti Anda akan lebih detail dibahas setelah itu ya. Tapi kalau dari paparan Anda tuh ya jelas kalau ada gambarnya karena kita kalau mau bikin arah aliran air dia makin membesar tuh makin kelihatan tuh kalau ada gambar arah jaringan drainasenya dari hulu ke hilirnya gitu. Misalnya si saluran 1 arahnya kemana, ketemunya di mana gitu, persimpangannya di mana kan harus tergambar. Ya kan? Kalau dari output tugas yang Ibu minta irasional berdasarkan data studi kasus Anda dari data catchment area dengan data koefisien pengaliran sih betul, ini udah betul. Cuman untuk pemahaman lebih jauh tentang masing-masing saluran ini, seperti apa hubungan satu dengan lainnya, terus dapat TC dari mana, ya kan? Itu ngambil yang terbesarnya juga dari mana, arah alirannya itu harus jelas gitu.
Itu jadi kurang bisa memberikan informasi gitu. Tapi kalau secara angka sih ya betul ininya. Eh, step-step menghitungnya gitu. Tapi kalau di sini kan nanti kita kalau ngambil TC, kalau di percabangan tuh harus hati-hati diambil yang besar kan? Karena kalau kita ngambil waktu yang terpendek, air yang dari terpanjang belum nyampe ke titik itu gitu. Itu kan teorinya diambil TC terbesar. Jadi mencari debit drainase itu beda dengan debit air limbah. Kan sudah dijelaskan sama Ibu kan? Kalau debit air limbah sih tinggal kumulatif, tinggal ditambahkan. Yang kita menghitung yang ke hilir misalnya. Dari yang hulunya tuh terus aja ditambahkan sesuai dengan arah alirannya. Makanya harus ada layout jaringan drainasenya. Beda dengan aliran air hujan karena ada waktu konsentrasi. Jadi yang kita lihat nanti kalau kita meninjau waktu konsentrasi di percabangan drainase itu harus hati-hati. Air masuk ke titik itu tuh yang terlama dari arah mana. Waktu itulah yang dipakai sebagai TC-nya. Paham? Tadi kan Anda udah ambil yang terbesar, cuman yang terbesarnya di mana kalau di kasus ini nggak jelas gitu. Mungkin itu aja sih, tapi kalau target sampai perhitungan kirasional sudah cukup sih. Karena yang Ibu minta tuh sebenarnya sih ini ya, nanti kalau UTS-nya sih satu jaringan drainase aja ya, satu ruas, simple, satu ruas aja gitu. Kita anggap dari hulu ke hilir gitu, satu drainase aja. Mungkin itu aja sih. Kalau ini kan banyak nih. Nah ini tapi nggak tergambar hubungan saluran satu yang dengan yang lainnya tuh arahnya kemana, cabangnya kemana, akhirnya kemana gitu kan? Ya kan? Nggak jelas yang tugas ini. Jadi tolong ditambahin gambar. Anda punya nggak data gambarnya? Punya, Ada Bu. nggak? Ada. Hmm? Ada. Ada ya. Mungkin supaya lebih jelas aja informasinya ditambahkan ya. Ya, iya, baik Ibu. Mungkin itu aja sih. Ada mungkin dari rekan Anda yang mau ditanyakan? Jadi UTS-nya kita sampai sini ya. Cukup sampai sinilah. Sampai bisa ngitung rasional. Kayak kemarin kan Anda udah jelaskan juga sama Pak Franky hubungan antara, ya itu kan ngitung luasnya aja berapa, dasnya, A-nya. Sama koefisien pengalirannya tergantung dari tata guna lahannya. Tadi Anda juga udah jelaskan tata guna lahannya dari apa, nilai C-nya apa. Anda bisa mencari C kumulatifnya atau C gabungan atau C rata-rata istilahnya banyak ya. Dari daerah tersebut berapa sih gitu. Ya kan? Mungkin itu aja sih. Udah paham kan itu ya? Ya mungkin nanti materinya cukup Ibu sampai menghitung debit rasional. Nanti selanjutnya untuk apakah debit itu dipakai untuk perancangan bangunan air dalam hal ini drainase. Ya, nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Mutioro setelah UTS. Nanti Anda belajar juga ada softwarenya kelanjutannya namanya SWMM tadi gitu. Untuk jadi bisa dihitung pakai manual, pakai Excel. Sebenarnya Excel juga software ya, spreadsheet ya. Sama sih, tapi dia apa sih istilahnya Microsoft Excel tuh ya spreadsheet istilahnya ya. Terus dibandingkan dengan aplikasi software yang SWMM kayak gitu. Dulu ada Duflo, ada Hekras, banyak sekali sih emang. Tapi kalau untuk jaringan drainase SWMM ya. Mungkin Anda bisa belajar dari sekarang ya, supaya bisa lebih paham gitu nanti pada saat dijelaskan ke drainase oleh Pak. Tapi Pak Mutioro mungkin nggak membahas sampai ke aplikasinya ya, teorinya. Nanti mungkin Ibu minta yang Pak Franky tadi itu loh. Minimal ngasih wawasan Anda bagaimana menghitung drainase. Mungkin berwawasan lingkungannya kalau drainase misalnya ada sumur resapan, ada kolam retensi misalnya gitu. Ada ininya Kak, fasilitasnya di SWMM tuh. Kalau kita membuat drainase berwawasan lingkungan dengan meresapkan air ke dalam tanah dengan sumur resapan, misalnya kolam retensi, misalnya atau ada pompa gitu, itu ada fasilitasnya ya. Ya memang di sana ya. Tapi kita bisa ngitung juga manual. Mungkin itu saja sih. Ada pertanyaan nggak? Ini udah jam 16 lebih, kita udah 3 jam lebih ya. Paham ya? Paham.
Jadi memang sih yang tadi Ibu bahas, ini kurang lebih contoh tugasnya kayak yang di IMADE halaman 8889 tadi, ngitung Q rasionalnya. Jadi UTS kita sampai di situ mungkin ya. Mudah-mudahan ini ya Anda bisa memahami keseluruhan materi ini, bisa mengerjakan UTS-nya dengan baik, mungkin itu saja. Jadi tapi secara umum Anda bagus. Ya mungkin kurang-kurang sedikit ini tinggal mungkin tadi ada grup lain yang udah bagus betul ya silakan aja saling sharing gitu ya dengan bagaimana interpolasi dengan KT tadi kata kuncinya di situ aja ininya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ini kelompok ini ya. Kelompok 4 ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4 dari rekan Anda? Kok kelompok 4? Ini kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 4 sih, kelompok 2. Ibu salah. Ya, kelompok 2 ini. Ada pertanyaan kelompok 2 tentang irasional? Nggak ada? Cukup jelas? Ya silakan ditutup ya. Oke, terima kasih ya. Kita udah lebih dari 3 jam ini. Alhamdulillah sinyalnya juga Ibu stabil ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa memahami materi yang kita sudah pelajari dari awal sampai pertengahan semester ini. Mudah-mudahan bisa dikembangkan ya selanjutnya ya, karena ini nggak seberapa dari yang Ibu berikan terkait tentang hidrologi ya. Anda masih bisa banyak belajar dari sumber-sumber lain dan aplikasi lain ya. Sangat membantu untuk pekerjaan Anda mungkin nantinya ya, tapi minimal target UTS ya Anda bisa dikerjakan dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih ya. Mungkin itu kayaknya untuk materi ini Ibu sampai sini ya. Berarti besok kan udah UTS ya. Jadi selamat belajar, semoga sukses. Tolong yang tugas-tugasnya ini yang memang masih perlu diperbaiki dikirim kembali. Itu mungkin ditulis saja revisi ya. Baik, Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama tutup ya, Ibu tutup ya. Baik, Bu.